Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Jiwa yang Terjebak di Lembaran Kain Kapan. Ya, yang pengen tahu bagaimana ceritanya, langsung saja kita bacakan kisahnya. Siang itu Dirga seperti biasa duduk di teras rumahnya membaca koran dan sesekali memperhatikan orang yang di jalan di depan rumah. Dari kejauhan terdengar sama-sama suara pengumuman kematian anak Pak Karto, ketua RT di kampungnya. Lantas, ia meletakkan koran yang dipegang dan kemudian menyadari jika hari ini bertepatan dengan hari yang sakral bagi Dirga, yakni malam Jumat Kliwon. Warga sekitar termasuk sang istri sebenarnya tidak mengetahui jika untuk menjadi kaya seperti sekarang, memiliki rumah dengan lantai 3, mobil yang berjejer di garasi, hingga toko yang tersebar di banyak kawasan bukan Dirga lakukan dengan kerja keras, melainkan berawal dari sebuah pesugihan. Siang itu bukan kesedihan atau iba yang dirasakan Dirga, melainkan ia sedikit senang karena bisa membawa kembali kain kapan sebagai jimatnya dalam mencapai kekayaannya. Sayangnya, yang baru saja ia dengar merupakan kematian anak kecil. Tidak menunggu lama, lantas Dirga buru-buru datang ke rumah Mbah Dirman, sang juru kunci yang menyarankan Dirga melakukan pesugihan tersebut. Mbah, di kampung saya baru saja ada yang meninggal, tapi anak kecil, tidak seperti biasanya. Kira-kira bisa nggak ya Mbah, kain kapannya saya ambil? Tanya Dirga. Bukan menjawab pertanyaan Dirga, si Mbah malah kusuk melantunkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. Ya nggak apa-apa, kamu ambil saja kain kapannya, seperti biasa. Letakkan di lemari yang tidak terlihat orang lain. Jaga kain tersebut agar tidak berpindah tangan. Karena kalau kain tersebut tidak berada di tangan kamu, maka risiko yang didapat akan sangat fatal, ucap Mbah Dirman. Malam itu sesuai permintaan dari Mbah Dirman, ia kemudian menuju tempat pemakaman umum yang dekat dengan kampung. Biasanya Dirga memilih untuk mengambil di tempat lain, karena kalau sampai ketahuan di desanya, dia bisa-bisa malu setengah mati. Apalagi Dirga dikenal sebagai orang yang dermawan dan tidak pelit untuk membantu warga yang kesulitan. Tapi hari itu karena kain kapan sebelumnya sudah digunakan, Dirga mau tidak mau kali ini harus mendapatkan kain kapan yang baru. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering ia lakukan, namun perasaan takut saat ingin beraksi tetap saja menghantui Dirga. Bukan karena makhluk gaib atau kerabatnya, melainkan ia takut aksinya diketahui oleh orang atau warga sekitar. Kemudian dengan senter yang memancarkan warna kuning tersebut, ia terus mencari makam yang masih basah milik anak Pak RT. Mana ya makamnya? Itu dia. Spontan Dirga berceletuk ketika melihat kuburan yang di atasnya tertutupi dengan bunga setaman yang terlihat masih segar. Dengan santainya, Dirga membuka baju dan meletakkan senter yang ia bawa di samping kuburan anak tersebut. Sebagai persyaratan pesugihan, ia tidak bisa membongkar makam tersebut dengan alat, melainkan harus menggunakan kedua tangannya untuk menggali kuburan itu. Setelah menemukan kayu yang menutupi jasad anak tersebut, buru-buru Dirga membuka kain kapannya, memakai gigi. Sebelumnya, ia sempat melihat wajah anak Pak Karto yang begitu lugu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Dirga, karena ia telah dibutakan oleh hasutan setan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Dirga pun memasukkan lembaran kain tersebut ke kantong celananya dan membereskan kembali kuburan yang telah ia gali. Ia kemudian pulang dalam keadaan yang sedikit was-was, karena tidak ingin sang istri melihat Dirga dalam keadaan yang berantakan. Untungnya, sebelum menjalankan aksi, Dirga sudah membuka kaca jendela kamar khusus di lantai bawah. Jadi, ia tidak perlu untuk mengetuk pintu rumahnya. Kemudian, perlahan, Dirga meletakkan kain kapan tersebut di lemari. Dan sisa tanah yang ia ambil dari kuburan diletakkan di sebuah guci besar berwarna biru. Biasanya, keesokan hari dalam guci tersebut akan dipenuhi dengan lembaran uang. Dari mana datangnya? Dirga pun belum tahu sampai saat ini. Namun ia percaya bahwa uang tersebut hadir karena ia telah selesai melakukan syarat pesugihan kain kapan. Besoknya,
Dirga pun pergi kembali ke rumah Mbak Dirman untuk memberikan sedikit uangnya sebagai rasa terima kasih. Sayangnya, ia lupa untuk mengunci pintu kamar tempat disimpannya kain kapan itu. Dirga pun bergegas untuk pulang, takut-takut istri atau anaknya menyentuh kain kapan tersebut dan berakhir pada kesialan. Baru saja ia belok di pertigaan perumahan. Tiba-tiba sang istri menelepon jika Andi, sang anak, jatuh dan tidak sadar diri di ruangan khusus milik Dirga. Sesampainya di rumah, betul apa yang dikatakan istrinya. Andi tidak sadarkan diri, namun masih bernapas seperti biasa. Dirga pun langsung bergegas melihat kondisi kamar khusus dan benar saja, kain kapan tersebut menghilang dan sebagian uang yang ada di dalam guci juga ikut menghilang. Kondisi Andi hari demi hari tidak mengalami perubahan. Ia masih saja tidak sadarkan diri namun bernapas normal seperti biasanya. Hingga Dirga menyadari saat mendengar kabar dari warga bahwa baru-baru ini kampung mereka dibuat geger akan kehadiran pocong keliling yang mengetuk pintu rumah setiap malam untuk meminta tolong dikeluarkan dari kain kapan yang menjerat. Agaknya, hal itu menjelaskan mengapa Andi, sang anak, tidak bangun hingga saat ini. Ya, demikian cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.